Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Di sini nanti kita akan belajar tentang notasi ilmiah, yaitu untuk kelas 9 semester 1. Oke, sebelum lanjut materi, ingat matematika itu asyik, mudah, dan menyenangkan. Oke, pertama yang diharapkan pada pertemuan kali ini yaitu nanti siswa dapat menyatakan notasi ilmiah ya dari suatu bilangan. Kemudian yang kedua harapannya siswa itu dapat menyatakan notasi ilmiah menjadi bentuk biasa ya. Kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan notasi ilmiah. Oke, langsung ke materi. Oke, mari kita ingat kembali ya. Dalam kemarin kita sudah belajar tentang bentuk perpangkatan dan lain-lain itu. Nah, mari kita ingat lagi. Manakah bentuk notasi ilmiah ya? Dari bentuk ini 5 pangkat 3, 2 pangkat 5, 10 pangkat 3, 5 dikalikan 10 pangkat 3, 1,25 dikalikan 10 pangkat 3, kemudian 1,25 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Ya, dari ke-6 ini manakah yang berbentuk notasi ilmiah? Oke, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, ini 5 pangkat 3 itu kan kita sudah tahu artinya itu 5 dikalikan 5 dan dikalikan 5. Oke, bentuk biasanya berarti berapa? 125. Oke. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 5. Itu kita jabarkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2. Ya, 5 kali. Hasilnya berapa? 32. Oke, kemudian 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Hasilnya oke, 1000. Kemudian ini bentuk yang selanjutnya 5 dikalikan 10 pangkat 3. Artinya 5 dikalikan 10 kalikan 10 dikalikan 10 ya. Hasilnya berapa? Oke, 5000. Selanjutnya yang kelima 1,25 dikalikan 10 pangkat 3. Artinya 1,25 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Karena di sini pangkatnya 3, 10-nya di sini 3 kali. Oke, hasilnya berapa? Iya, 1250. Selanjutnya yang keenam 1,25 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Iya, di sini pangkatnya negatif. Kalau pangkat negatif itu artinya apa? Oke, kita jabarkan di sini. Artinya kalau pangkat negatif itu dibagi, ya, dibagi. Atau bisa juga kita tuliskan nanti dalam bentuk per, ya. Ya, karena di sini pangkatnya negatif 3 berarti dibagi 10-nya sampai 3 kali. Kemudian hasilnya berapa? Oke, 0,00125. Oke, ini ya sudah kita ingat ya. Nah, pertanyaannya manakah yang berbentuk notasi ilmiah? Kembali ke pertanyaan ini. Oke, di sini di mana yang notasi ilmiah? Oke, 10 pangkat 3, kemudian 5 dikalikan 10 pangkat 3, 1,25 pangkatkan 10 pangkat 3, dan yang terakhir 1,25 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Oke, ini ya, berarti ini yang merupakan bentuk apa ini namanya? Oke, notasi ilmiah ya. Atau bisa juga biasanya ada yang menyebutnya dengan bentuk baku ya. Biasanya sering digunakan di materi IPA itu sering seperti ini. Oke. Lanjut ya. Oke, selanjutnya gunanya apa toh kita pelajari ini? Ya. Ini. Coba kita perhatikan. Di sini jarak bumi dan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Ya, berapakah jarak antara bumi dan matahari dalam meter? Ya, kita disuruh merubah ke dalam bentuk meter.
Oke, kita perhatikan di sini. Ya, 149,6 juta kilometer itu sama dengan 149.600.000 kilometer. Ya. Nih, kalau ditulis ya. Oke, selanjutnya kita rubah ke meter. Dari kilo ke meter itu turun 3, berarti dikalikan 1000. Hasilnya berapa ini? Banyak banget ya. 149 miliar ya, 600 juta. Oke, ini kalau kita tulis dalam bentuk biasa seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita tulis dalam bentuk nanti ujungnya ke notasi ilmiah ya. Ini sama saja dengan 1,496 ya dikalikan berapa? Ini banyak banget ya. Nolnya berapa? 1 2 3 4 5 11 ya. 1,496 dikalikan 1 nolnya 11. Berapa itu? Silakan bisa dibaca gitu ya. Nah, nanti itu bisa kita rubah dalam bentuk ini. Karena nolnya 11 berarti 10 pangkat 11. Oke. Oke, bisa dipahami ini ya. Nah, ini salah satu contoh penerapan notasi ilmiah. Oke, jadi jarak antara bumi dan matahari itu bisa kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah seperti ini. 1,496 dikalikan 10 pangkat 11 meter. Ya, ini dalam meter. Oke. Selanjutnya. Oke, sekarang kita mencoba amati peta Semarang Jogja di bawah ini. Ya. Nah, jaraknya kalau kalian membuka Google Map ya, bisa dicoba jarak dari Semarang sampai Jogja itu 124,9 km. Ya, lewatnya ini. Oke. Nah, mari kita ubah satuan jarak Semarang Jogja dalam meter. Kita merubahnya dalam bentuk meter. Oke, 129,9 km ini sama saja dengan ini ya 129.900 meter. Maka ini sama saja dengan 1,299 dikalikan nolnya berapa? 5, 100.000 ya. 1,299 dikalikan 10 pangkat 5 ya. Jika dituliskan dalam notasi ilmiah, jarak Semarang Jogja adalah 1,299 dikalikan 10 pangkat 5 meter. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita coba cermati di sini. Ya, kenapa kok tidak dibuat 129,9? Ya, atau 12,99 atau bisa juga berapa 129,9. Kenapa tidak dibuat seperti itu gitu ya, mungkin kalian bertanya-tanya. Oke, selanjutnya pengertian dari notasi ilmiah atau bentuk baku kita tayangkan di selanjutnya ya, untuk selanjutnya ini. Oke, jadi apa itu notasi ilmiah? Ya, apa yang dimaksud dengan notasi ilmiah? Ya, ini pengertian dari notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah suatu bilangan positif yang dituliskan dalam bentuk ini. A dikalikan 10 pangkat N. Ya, dengan syarat apa? A-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 10 ya. Dan N-nya adalah bilangan bulat. N-nya di sini bilangan bulat. Ya, berarti boleh negatif dan positif gitu ya. Nah, di sini A-nya syaratnya 1 sampai dengan 10 ya, tidak boleh lebih. Makanya tadi kenapa kita tulis 1,2, seperti itu ya. Karena A-nya itu harus kurang dari 10 ya dan lebih dari 1. Itulah yang dinamakan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Oke. Nih, sekarang
Ayo kita mencoba ya. Di sini dari bentuk biasa kita akan rubah dalam bentuk notasi ilmiah. Yang pertama, di sini ada 5 juta ya. 5 juta kalau kita rubah dalam bentuk notasi ilmiah jadinya seperti apa? Oke, di sini. Nah, 5 juta kan kita bisa jabarkan menjadi 5 dikalikan 1 juta. Ya, berarti bentuk notasi ilmiahnya berapa? 5 dikalikan berapa? 10 pangkat berapa? Oke. Nah, karena di sini nolnya 6, berarti 5 dikalikan 10 pangkat 6. Gampangnya seperti itu ya. Kalau di sini nolnya 6, pangkatnya 6. Ya, di sini 5. Oke. Kemudian, misalkan ada angka 80 juta. Berapa kalau kita rubah menjadi notasi ilmiah? Nah, ini bisa kita tulis 8 dikalikan 10 juta. Berarti berapa? Ya, 8 dikalikan 10 pangkat 7. Kenapa 7? Di sini nolnya 7. Oke, bisa diperhatikan gitu ya. Selanjutnya, ya ini ada angka 32.100.000 rupiah. 100.000. Tidak ada rupiahnya ya, mohon maaf. Nah, ini kita bisa jabarkan menjadi berapa? Iya, 3,21 dikalikan berapa ini? Iya, 10 juta. Nah, di sini nolnya berapa? Di sini nolnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 7. Di sini ada berapa? Di sini cuma 5. Kenapa 7? Karena kita ambil komanya di sini, ya. 3,21. Kenapa 3,21? Ingat tadi ya, pengertian dari notasi ilmiah. A-nya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ya, tidak boleh 32,1, tidak boleh, tapi harus 3,21. Oke, berarti jadinya berapa dalam bentuk notasi ilmiah? Ya, 3,21 dikalikan 10 pangkat 7. Ya, di sini. Ini nolnya 7, berarti di sini pangkatnya 7. Oke, gitu ya. Selanjutnya. Nah, ada berapa ini? Ya, 5.540.000 ya. Oke, jadinya 5,54 kali 10 pangkat 6. Oke, ini ya. Bisa kita jabarkan dalam bentuk 5,54 ya. Karena di sini harus kurang dari 10. Kalau kita buat 55,4 berarti kan lebih dari 10, tidak boleh. Itu bukan bentuk baku atau notasi ilmiah. Oke. Nolnya berapa di sini? Nah, diambil saja dari sini. Kita dengan cara memajukan koma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi komanya di sini. Nolnya di sini berapa? 6. Jadi kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah 5,54 dikalikan 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya. Nah, ini 0,004 ya, nolnya di sini 0,0004. Kita rubah bentuk notasi. Nah, ini kan sama saja dengan berapa? 4 dibagi 10.000 ya. 4 dibagi 10.000, di sini nolnya 4 ya. Karena di sini nolnya 4 ya, kita ambil di sini nolnya 4. 4 dibagi 10.000. Jadi bentuk notasi ilmiahnya berapa? 4 dikalikan 10 pangkat negatif 4 ya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, nah di sini 0,000009. Ini sama saja dengan berapa? Iya, 9 dibagi dengan nolnya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini juga nolnya 6. 9 dibagi 1 juta. Hasilnya berapa? 9 dikalikan 10 pangkat negatif 6. Oke, yang di sini tadi lupa saya jelaskan.
Kenapa di sini pangkatnya negatif? Karena di sini dibagi ya. Kalau dikali pangkatnya positif. Diingat-ingat, ketika dibagi ya, pangkatnya menjadi negatif. Bagi sama saja dengan per. Oke. Gitu ya. Karena ini juga dibagi, pangkatnya berarti negatif. Ya. Selanjutnya. Nah, ini ada 0,00325. Ini sama saja berapa? Kita jabarkan di sini. 3,25 dikalikan dengan 100.000. Ya. Dibagi. Hasilnya berapa? 3,25 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Oke, gitu bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada 0,00654. Ini sama ya, sama dengan atasnya, bisa dipahami sendiri. Oke, selanjutnya kita kebalikan dari yang tadi. Kita merubah bentuk notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Kalau yang tadi kan bentuk biasa, kita rubah ke bentuk notasi ilmiah. Oke, contoh yang pertama, 3 dikalikan 10 pangkat 5. Berarti berapa? Penjabarannya 3 dikalikan 10 pangkat 5. Berarti nolnya ada 5. Oke. Berarti hasilnya berapa? Ya, 300.000. Karena pangkatnya 5, di sini nolnya 5. Tinggal dikalikan, 3 dikalikan 100.000. Jadinya 300.000. Oke, ini contoh yang kedua. 9 dikalikan 10 pangkat 9. Berarti berapa? Oke, nanti di sini pasti nolnya 9 gitu ya. 9 dikalikan 1, 0 sampai 9. Oke. 9 dikalikan, nah ini. Nolnya ada 9. Ya. Jadi hasilnya 9 miliar. Oke, ini. Contoh selanjutnya, 5,61 dikalikan 10 pangkat 5. Ya. Hasilnya berapa? Ini ya, kalau kita jabarkan 5,61 dikalikan 10 pangkat 5, nolnya 5. Oke, berarti di sini hasilnya berapa? Bentuk biasanya. Oke, 561 ditambah 03. Kenapa di sini nolnya 5, di sini cuma 3? Udah tahu ya? Oke, karena komanya di sini sudah maju 1, 2, nolnya hilang 2, berarti masih 3. Ya udah, taruh sini gitu. Oke ya, contoh selanjutnya 7,5 dikalikan 10 pangkat 7. Nah, 7,5 dikalikan nolnya berapa di sini? 7. Oke, gitu ya. Hasilnya berapa berarti? Oke, 75 juta. Di sini nolnya 6, di sini 7. Udah tahu ya? Kenapa di sini cuma 6? Oke, karena ada satu angka di belakang koma. Berarti nolnya hilang 1, tinggal 6. Kalau di sini tadi kan ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya hilang 2 di sini. Berarti tinggal cuma ditambah 3. Cara cepatnya seperti itu, ya. Oke, contoh selanjutnya. Ya, di sini ada 2 dikalikan 10 pangkat negatif 8. Ya. Diingat di sini pangkatnya negatif. Berarti nanti dibagi atau diper. Oke. Jadinya berapa? Berarti nanti 2 per 10, 1 nolnya 8 gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. 2 per atau dibagi sama saja ya. Nah, nolnya berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 dibagi dengan 100 juta. Ya. Berarti bentuk biasanya berapa? 2 dibagi 100 juta. Tinggal kita tulis apa? Nolnya 8, kemudian 2. Tinggal dikasih koma di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2-nya tinggal ditulis, kemudian dikasih koma di sini. Oke, cara cepatnya seperti itu ya. Cara membagi 2 dibagi 100 juta itu ya. Jadinya 0,00000002 ya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini ada pangkat negatif lagi. 6,2 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Kalau kita jabarkan, hasilnya 6,2
ya. 6,2 dibagi dengan 1 nolnya 5 ya, karena disimpangkan 5. Kalau negatif per atau bagi ya, di sini nolnya 5. Oke. Jadinya berapa? Ya. 0,000062. Ya, di sini nolnya 5, di sini nolnya 5, tinggal dikasih koma di sini di depan angka 0 yang pertama ya. 62-nya ditulis di sini tanpa koma. Oke, gitu bisa dipahami ya. Selanjutnya 1,25 dikalikan 10 pangkat negatif 6. Ya. Kalau pangkatnya negatif 6 berarti nanti per berapa? Oke, 1 juta karena nolnya 6. Berarti 1,25 dibagi dengan 1 juta. Hasilnya berapa? Tinggal kita tulis saja nolnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya ini ditulis 125 tanpa koma. Kemudian dikasih koma di depannya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, selanjutnya di sini ada kuis. Nanti coba bisa dikerjakan di bukunya masing-masing gitu ya. Oke, bisa dibaca sendiri. Ini ada massa pesawat, kemudian berat bersih pesawat, kemudian ini massa penumpangnya ada segini. Yang ditanyakan ini ya. Apakah terdapat kelebihan beban? Iya, jika iya berapa kelebihannya? Kemudian jika tidak, berapa sisa kapasitas yang dapat digunakan? Oke. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.